Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat menjalani hari demi hari di tahun yang baru ini. Dan kita kembali berbicara soal calon pelatih tim nasional kita yang nantinya akan segera diperkenalkan oleh PSSI pada hari Senin pagi dalam preskon atau jumpa pers dengan media. Ada tanya jawab di sana yang dilakukan oleh para media dengan pelatih kita, itu John Hetman. Hari Minggu malam diperkirakan, dalam pembicaraan saya sudah bilang sebelumnya, saya coba juga kontak ke ketua BTN untuk memastikan ini bahwa diperkirakan dia Minggu malam. Ya, John Hetman mendarat di Jakarta atau di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan nantinya ada dijemput oleh PSSI. Dan bagi teman-teman juga yang ada di Jakarta atau para netizen penggemar sepak bola timnas yang fanatik, bisa saja juga tentunya menjemput Coach JH ini di bandara dan memberikan ucapan selamat, tentunya welcome to Indonesia, untuk bisa menangani timnas kesayangan kita. Nah, karena banyak sudah penasaran dan merindukan setelah kekosongan yang terjadi sejak pada Oktober yang lalu pasca pemecatan Patrick Kluivert, sehingga timnas kita tidak bisa memainkan laga friendly match atau FIFA Match Day di Jeddah Internasional, mestinya berlangsung di bulan November itu, yang akhirnya tanggal tersebut dipakai oleh timnas U22 yang dipersiapkan ke SEA Games. Nah, karena dengan alasan tanpa pelatih sehingga melewatkan itu, ya FIFA Match Day yang sebenarnya ditunggu orang, tapi tidak mengapa karena sekarang kita sudah punya pelatih, ya. John Hetman sesuai dengan rencana bahwa memang Januari ini dia tiba, dan sebelumnya kan, pekan sebelumnya juga sudah diumumkan oleh PSSI melalui rilis, ya, bahwa PSSI akhirnya menetapkan ini dengan rapat ESCO, semua bulat menyatakan memberikan dukungan terhadap John Hetman, ya, pria 50 tahun yang lahir di Inggris, pernah menangani tim nasional Kanada baik putra dan putri dan meloloskan ke Piala Dunia, dan diharapkan John Hetman mampu mengangkat kembali, ya, performa tim nasional kita setelah pada tahun yang lalu itu anjlok, bahkan tidak lolos di putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia di grup B. Dan sekaranglah waktu yang tepat ketika memiliki pelatih dan John Hetman, ya, diperkirakan bisa terus memotivasi karena dia seorang motivator, bisa memotivasi Jai Ises dan kawan-kawan dalam waktu dekat, ya, mungkin tinggal 2 bulan lagi dari sekarang, itu ada FIFA Series, dan ini tentunya pasti di bawah FIFA, ya, di mana Indonesia ditunjuk secara resmi bersama, ya, 7 negara lainnya sebagai tuan rumah penyelenggara FIFA Series, dan sudah dipastikan juga bahwa rangkaian pertandingan FIFA Series ini akan berlangsung di GBK, Stadion Gelora Bung Karno, jadi Senayan. Satu calon lawan lainnya belum ditentukan, mungkin dari Eropa, tapi yang beredar, ya, 2 ya yang beredar, ya, mungkin Tahiti, ya, 1 dari Oceania, 1 lagi Saint Kitts and Nevis yang berada di Karibia sana, itu mewakili dari zona CONCACAF, karena ini kan FIFA Series antar lintas konfederasi, ya teman-teman. 1 lagi dari Eropa, ini kita belum tahu karena sebelumnya kan ada beredar isu rumors bahwa Finlandia yang mungkin menempati peringkat 75 dunia itu akan datang, tapi kita belum tahu. Biarlah FIFA secara resmi akan mengumumkan hal itu dengan lawan-lawan kita. Nah, di sini akan menjadi tantangan pertama bagi John Hetman. Ya, dia bisa membawa tim Indonesia bisa menjadi pemenang dengan 3 kali kemenangan, tentunya wah, ini luar biasa. Start awal yang bagus menjadi harapan kita semua. Tapi menurut saya biarlah kita berikan kesempatan kepada John Hetman. Ya, PSSI juga tidak akan cawe-cawe, tidak akan banyak intervensi. Semua menyerahkan kepada John Hetman. Dia yang akan bekerja, kita hanya melihat, ya, dan tentunya tugas kita mensupport, ya, bukan menghujat dia atau menekan dia. Sekarang waktunya buat
kita untuk bersama dengan tim nasional kita mendukung John Hetman agar dia bisa bekerja dengan tenang, ya kalau ada dukungan, ya sehingga dia bisa membawa tim kita ini kembali dalam performa terbaik, peringkat FIFA kita bisa lebih baik lagi, naik dari 122 terus nanti, karena tujuannya kan nanti diberikan buat dia bisa menembus 100 besar. Itu yang diberikan. John Hetman juga sudah siap tinggal di Indonesia, ya dia angkut istri keluarganya tinggal di sebuah apartemen yang disiapkan untuk John Hetman. Dia juga siap untuk bisa melihat pertandingan-pertandingan di Liga Super kita. Ya itu penting tentunya, mendekatkan diri dengan para supporter. Dia akan senang tentunya kalau mendapat dukungan yang dari luar biasa dari supporter kita. Dan yang paling juga dinantikan bahwa siapa calon asisten yang akan menangani tim nasional kita dan bersama dengan John Hetman. Karena John Hetman menurut kabarnya hanya akan membawa 3 orang pendamping dia. Dia tidak mau banyak-banyak karena dia akan memberikan kesempatan kepada coach dari Indonesia. Itu bagus. Mungkin saja asisten pelatih bisa ada 2 orang, dia ambil, termasuk dengan dia bisa memilih juga pelatih kiper bisa dari Indonesia, karena dia tidak akan membawa pelatih kiper kalau nggak salah ya, tapi hanya asisten dia yang pribadi, mungkin Erik Teslado mungkin saja, atau satu perempuan lagi dia akan bawa ya, yang bersama dia selama ini di tim nasional juga di FC Toronto terakhir, Robin Gale, mantan pemain timnas putri Kanada juga dia bisa akan ada di dalam, dan satu lagi yang akan tentukan ya untuk bisa mendampingi dia selama menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia. Nah dari kita beredar nama kan sebelumnya bisa saja Coach Nova Arianto mendampingi dia, karena Coach Nova kita tahu bersama dengan Sintayong sebelumnya, dan kemudian dia bisa meloloskan timnas U17 kita untuk ke Piala Dunia kemarin di Qatar kan? Dan itu sudah diperkirakan ya bahwa pelatih-pelatih muda kita selain Nova ada lagi seperti Kurniawan Dewi Yulianto, Eko Purjianto, Zulkifli Syukur, banyak ya yang akan ada. Tapi kalau bicara soal Nova, dari PSSI sendiri sudah mengatakan bahwa Nova tidak, ya Nova tetap harus fokus di U20 karena dia kan sudah ditunjuk naik kelas ke timnas U20 ya, U20 ini di mana dia akan menangani di sana, sehingga Nova tidak mungkin akan bersama dengan John Hetman ya untuk berada di tim nasional. Pasti saya pikir kalau bicara muda mungkin Kurniawan Dewi Yulianto ya, salah satu legenda sepak bola kita untuk bisa menangani menjadi asisten pelatih bagi John Hetman. Tinggal dicari satu lagi siapa yang akan bisa mendampingi ya, termasuk mungkin ada fisioterapis ya, tim dokter, itu akan banyak dari Indonesia yang akan diambil ya. Itu kan bagus kalau misalnya di Indonesia ada di sana ada 7-8 orang misalnya yang direkrut. Wah ini baik tentunya ya, dan semoga kita memberikan harapan yang kuat di era baru ini, di tahun yang baru ini, dengan coach yang baru untuk persepak bolaan kita lebih baik lagi ke depan. Karena kan tugas-tugas di selama 2026 ini sangat menantang, bukan saja di FIFA Series, ada beberapa pertandingan juga di FIFA Matchday di bulan Juni, bulan September, Oktober, November. Kemudian juga ada namanya Asian Cup atau AFF, itu yang nantinya akan diemban oleh John Hetman sebelum sampai pada puncaknya di Piala Asia 2027 di Arab Saudi, di mana akan berlangsung pada bulan Januari sampai Februari ya. Dan di sana akan ada evaluasi bagi John Hetman ya untuk selama dia menangani tim Indonesia, karena kontraknya itu 2+2 ya sampai 2027, kemudian dilihat dievaluasi, oke, akan terus berlanjut sampai 2030. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.